Oke, jadi kalau secara reksadana pasar uang, kita lihat kan sebenarnya secara pengaturan manajemen portofolio kurang lebih sama ya dengan jenis-jenis reksadana yang lain. Jadi reksadana pasar uang pun juga dimungkinkan bisa terjadi pergantian isi portofolio, apalagi kalau memang isinya adalah kita bicara tadi ya surat berharga pasar uang ya berupa deposito atau deposit on call ya kan, atau mungkin penempatan pada instrumen berbentuk pasar uang lainnya. Apalagi yang sifatnya sudah jatuh tempo, otomatis akan otomatis replace. Atau misalnya katakan ada penawaran misalnya dari manajer investasi melihat ada penempatan di bank lain yang mungkin lebih menarik ya secara bunga depositonya. Tidak dimungkinkan juga untuk bisa melakukan replacement seperti itu. Dengan catatan tentu saja itu mempertimbangkan pada unsur potensi return dan risk yang ingin yang dicapai atau diberikan lewat reksadana pasar uang tersebut. Tapi tentu juga diinfokan kepada pemegang reksadananya kan ya Mas ya dalam hal ini pastinya kan. Betul sekali. Ya itu akan terlihat pada investor bisa melihat pada fund fact sheet-nya ya. Kalau kita lihat pada fund fact sheet ya dari bulan ke bulan ya dalam mungkin periode kita cek aja 6 bulan terakhir bisa dimungkinkan terjadi perubahan komposisi top 5 atau top 10 dari daftar ya tadi instrumen pasar uang di reksadana pasar uang tersebut seperti itu. Menarik, jadi memang kita sebagai investor juga harus mawas ya dan juga melihat juga laporan dari fund fact sheet yang memang disajikan manajer investasi setiap bulannya. Nah mungkin sekarang ini sudah ada di slide ini, kita lihat saja nih Mas, ini adalah kinerja dari reksadana pasar uang syariah dan juga non syariah. Sebenarnya apa sih Mas yang bisa diinterpretasikan dari data ini, silakan. Ya jadi dari data ini kita lihat bahwa reksadana pasar uang kan untuk advisor syariah money market fund index maupun yang tadi ya untuk yang advisor total money market fund index untuk yang keseluruhan baik yang dan juga yang syariah saja ya itu kita lihat memang sama-sama memberikan kinerja baik satu tahun maupun year to date ini di bawah dari fixed income untuk saat ini. Kenapa? Karena memang untuk tahun 2023 ini ya bisa dikatakan tahunnya fixed income yang lebih tinggi ya performanya ketimbang dari yang berbasis saham atau campuran. Kalau campuran di sini kan lebih dikarenakan exposure di pasar saham sehingga dia kinerjanya ada sedikit tertekan. Nah, sementara kalau yang pasar uang ini berada di tengah-tengah, kenapa? Karena memang dia ini sifatnya tidak untuk tahun ini ya tidak mengalami return yang besar ya kan, seperti sifatnya adalah low risk low return ya kan, tapi juga tidak mengalami return yang paling kecil karena kebetulan di pasar saham sedang mengalami tekanan seperti itu sehingga membuat reksadana campuran dan juga yang tereksposur ke pasar saham dan juga reksadana saham mengalami kinerja relatif tertinggal dibanding dengan rata-rata reksadana di pasar uang. Jadi dia in between gitu ya kalau bisa dibilang ya. Kalau misalnya kan 1 sampai 5 ini yang fixed income gitu ya. Jadi mungkin dia jadi juaranya lah di saat volatility dan uncertainty begitu tinggi. Ini saat ini ya, disclaimer ini saat ini ya. Saat ini dengan keadaan makroekonomi seperti sekarang. Dan yang paling fluktuatif ya seperti kita ketahui equity fund ya Mas ya. Lagi-lagi mungkin ini bisa dijabarkan kembali Mas, silakan. Ya jadi dikarenakan karakteristiknya yang tadi bisa dikatakan low risk low return ya, maka otomatis pada saat market lagi mengalami turbulensi di pasar saham maka pasar uang di sini berada di tengah-tengah dan kebetulan fixed income ini memang yang terdongkrak untuk saat ini, tapi dimungkinkan pada periode beberapa tahun sebelumnya dimungkinkan juga pasar uang yang menjadi lebih tinggi pada saat pasar obligasi dan pasar saham mengalami tekanan seperti itu. Dan mungkin juga nggak sih Mas ini menjadi yang posisi dengan kinerja yang terbawah atau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang sebenarnya dalam hal money market funds itu memang salah satu instrumen yang paling stabil dibandingkan bentuk-bentuk lainnya? Ya jadi secara kinerja kalau kita lihat tergantung dari momentumnya ya. Kalau momentum lagi sideways ya, kalau kita bicara uncertainty-nya relatif tinggi kayak sekarang saat ini volatilitas pasar saham, otomatis untuk reksadana pasar uang menjadi di tengah-tengah ya. Dan apalagi pada saat orang preferensinya berekspektasi pada di pasar surat utang seperti sehingga pasar surat utang menjadi lebih tinggi. Nah, namun pada saat pasar lagi bullish atau mungkin tren jangka panjang, otomatis jika memang pasar saham sedang sentimen lagi positif kayak contoh pada saat recovery dari tahun 2020 pertengahan sampai tahun 2022 akhir kemarin pada saat pasar saham bullish kencang sekali, otomatis tentu reksadana pasar uang akan tertinggal. Nah, tentu ini tergantung dari siklus waktu kita melihatnya. Tapi in long term dan pada saat kondisi normal ya, di luar dari kondisi COVID kemarin ya, otomatis dalam jangka panjang reksadana saham dan fixed income ini lebih tinggi dibandingkan pasar uang, dan demikian juga campuran juga akan lebih tinggi dibanding pasar uang. Kembali lagi ke keadaan pasar itu ya juga memang. Nah ini kan untuk syariah ya Mas Yanan, ini saya akan juga melihat di kinerja reksadana pasar uang non syariah, berarti yang ini ya money market fund index. Ini seperti apa kira-kira komparasi dibandingkan yang lain? Ya kurang lebih sama ya. Kalau kita lihat di sini kan rate-nya kan kalau kita bicara setahun 3,4% seperti itu ya. Tetap masih di bawah fixed income karena tadi ya tetap fixed income dalam kurang lebih setahun terakhir masih jadi primadona ya untuk di tahun cut off di 2022
23 per tanggal 3 kemarin. Jadi kalau kita lihat bahwa rate ini menggambarkan kondisi imbal hasil di pasar uang saat itu ya, saat akhir-akhir ini. Kenapa? Kalau kita lihat di jangka panjang, misalnya kalau saya potong saya lihat maksud saya di 3 tahun, 5 tahun ini kalau dibagi rata kan ini sekitar 3,5%, ini hampir sekitar 4%, ini mungkin hampir 5% ya, 5% lebih. Jadi kenapa kok makin besar per tahunnya? Karena saat itu suku bunga lagi tinggi. Nah sekarang kan era terakhirnya suku bunga setahun terakhir sempat masih rendah kan, ke bawah rendah meskipun sekarang naik. Nah tapi belum terlalu kenaikan suku bunga akhir-akhir ini nggak terlalu terimbas ke pasar uang, kira-kira seperti itu. Nah menarik lagi kalau misalnya kita berusaha menganalisa dengan fenomena-fenomena dinamika ekonomi yang terjadi gitu ya setiap tahunnya. Sebenarnya kalau secara historis apakah setiap ada kenaikan suku bunga The Fed maka reksadana pasar uang itu naik? Mungkin seperti yang tadi sempat Anda sampaikan, bagaimana Mas sebenarnya? Ya jadi kalau terkait dengan era suku bunga yang tinggi ya sebenarnya terutama The Fed ya. Terutama The Fed ya. Apakah hal itu langsung men-trigger bahwa otomatis investasi di pasar uang itu menjadi lebih menguntungkan? Menurut saya tidak juga ya, karena begini, bisa dikatakan memang pada saat kalau katakan suku bunga di pasar uang tinggi, otomatis biasanya pada itu berimplikasi kurang bagus di pasar saham dan di surat utang. Nah bisa jadi pada saat obligasi yang menjadi penempatan di instrumen pasar uang, reksadana pasar uang tersebut mengalami penurunan ya secara nilai pasar wajar meskipun di bawah setahun, itu akan sedikit menekan kinerja mereka secara keseluruhan, sehingga hal tersebut yang tadi saya katakan bahwa apakah dengan kenaikan suku bunga The Fed langsung berimbas positif juga ke reksadana pasar uang dengan otomatis kenaikan suku bunga kita, itu yang menurut saya tidak terlalu signifikan korelasi seperti itu. Namun biasanya memang kenaikan suku bunga The Fed yang diikuti juga dengan kenaikan suku bunga acuan kita BI 7 Days Repo Rate ya, itu dimungkinkan bisa mempengaruhi ke suku bunga deposito atau SBPU. Seperti itu kira-kira, tidak langsung ke pasar uang. Tidak langsung ke pasar uang, tapi lebih ke suku bunganya dari BI 7 Days Reverse Repo Rate yang akhirnya juga berpengaruh terhadap pasar uang di Indonesia. Secara keseluruhan seperti tapi SBPU. Tidak langsung ke reksadana pasar uang lagi-lagi. Ini menarik juga untuk mengetahuinya. Nah, kalau kita berbicara tentang uncertainties dan misalnya memang pelaku pasar sedang mencari bagaimana sih sebenarnya investasi yang baik di saat-saat seperti ini. Nah, jika krisis ekonomi terjadi, ya ini kan kita talking about the worst case scenario. Itu sebenarnya bagaimana Mas kira-kira performanya reksadana pasar uang di saat-saat krisis ekonomi sedang melanda? Mungkin bisa ambil contoh-contoh dari beberapa tahun lalu seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat reksadana pasar uang ini, kalau saya ambil case, contoh kayak kemarin pas COVID ya, awal-awal ya. Atau mungkin pas krisis tahun 2011 kemarin pada saat Eropa diguncang krisis utang dan sebagainya, ini memang reksadana pasar uang itu sangat tergantung sekali pada era suku bunga saat itu. Ini bisa kelihatan sebenarnya dari rata-rata jangka panjang ya. Tadi ya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ini kan agak semakin meningkat secara kalau kita bagi rata dengan jumlah tahunnya. Ini menunjukkan bahwa sangat tergantung sekali pada kondisi keadaan suku bunga acuan di era saat itu. Nah, jadi pada saat terjadi krisis, contoh kayak kemarin tahun 2020 ya kan, suku bunga acuan pada saat krisis itu diturunkan ke level serendah mungkin ya kemarin. Membuat level terendah dalam historisnya, membuat pada akhirnya reksadana pasar uang pun juga berkinerja otomatis juga kecil. Kenapa? Karena di SBPU-nya rate-nya semuanya kecil, karena dari Bank Indonesia pemerintah menggenjot supaya spending investing itu lebih besar lagi untuk menggerakkan ekonomi ya kan. Nah, sementara otomatis pengembangan di SBPU menjadi kecil. Nah, penolong dia bisa growing-nya lebih ada akselerasi dari mana? Penempatan di obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun. Nah, tantangannya yang dihadapi oleh SBPU adalah, maksud saya reksadana pasar uang adalah RDPU. Supply dari obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun itu kan bisa SBN, SBSN, obligasi korporasi, sukuk ya kan. Itu kan jumlahnya nggak sebanyak yang di atas setahun ya, secara populasi. Betul. Dan hampir semua pasti berebutan jumlah dengan barang tersebut kan. Itu yang membuat akhirnya tidak semua terexposure dengan, katakan waktu suku bunga turun rendah, harga obligasi naik, tidak semua juga terimbas dengan kenaikan dari harga pasar obligasi yang di bawah setahun tersebut. Seperti itu. Sehingga secara agregat pada akhirnya, lagi-lagi reksadana pasar uang memberikan return yang inline dengan kondisi SBPU rata-rata saat itu. Mereka seperti itu. Jadi conclusion-nya adalah bagaimanapun itu nanti kenaikannya itu kembali lagi kepada SBPU ya, bagaimana ya kenaikannya. Acuan dari suku bunga acuan ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berimplikasi pada suku bunga pasar uang ya, suku bunga di pasar uang seperti itu. Nah, dalam hal ini jika Anda berusaha menakar-nakar lagi gitu ya, para pelaku pasar tentunya ingin menempatkan dananya sesuai dengan profile risk mereka. Nah, menurut Mas Praka sendiri dalam hal ini money market fund ini
kira-kira cocoknya untuk profil resiko investor yang seperti apa? Konservatif kah atau risk averse kah atau mereka yang lebih menyukai resiko dan return atau bagaimana menurut Anda? Ya dari karakternya ya, historicalnya ini sebenarnya yang pertama kalau kita bicara yang strategis dulu ya. Yang strategik mungkin untuk kebutuhan orang-orang atau mungkin institusi yang ingin melakukan mengoptimalkan dana likuiditas jangka yang sangat pendek dibanding nganggur ya. Taruh tabungan mungkin bisa taruh di reksadana pasar uang, dioptimalkan di situ ya. Jadi karena ada kebutuhan pencairan at any time seperti itu. Nah tapi untuk investor katakan biasanya reksadana pasar uang ini menjadi sarana untuk mengenal pertama kali istilah reksadana menurut saya. Paling gampang, nyobain dulu reksadana kayak apa, secara operasionalnya. Bukan yang fixed income malah ya Mas? Bukan, menurut pasar saya uang malah yang ya? sifatnya apalagi memang dia ini sangat takut investasi. Supaya berani nyoba dulu di pasar uang. Apalagi pasar uang kan tidak ada subscribe dan redemption fee ya, seperti sehingga otomatis dia bisa merasakan dulu rate-nya memang kecil, tapi paling nggak dia belajar dulu berinvestasi di reksadana. Kemudian setelah dia seleranya naik, baru diarahkan dari sangat konservatif tadi ya reksadana pasar uang itu, naiklah ke yang konservatif, jadi penempatan ke jangka dari pendek ke menengah mungkin 1 sampai ke 3 tahun masuk kepada fixed income sehingga investor paling tidak tuh bisa bertahap belajar mengenal pasar modal dimulai dari reksadana pasar uang kemudian naik ke fixed income kemudian nanti kalau memang sudah Ke balance fund sama equity fund. equity dan lagi-lagi tuh kembali kepada kebutuhan prioritas jangka panjang.